itu subhanallah badan lebih fit ya, dan kankernya itu mulai mengecil. Terutama bagi orang-orang yang maaf sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, tapi minum aja 24 jam. Nah, minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Jadi yang pertama tadi apa? Nasi putih. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh karbohidrat, tapi kita tetap butuh karbohidrat. Tapi karbohidratnya kita dapatkan dari sumber yang sehat. Contohnya apa? Ya kentang, kan bisa tuh. Ubi-ubian, ya bisa. Beras merah, beras hitam, beras coklat itu kan sumber karbo yang sehat. Sebenarnya beras itu sehat. Tapi sekarang hilang, dibuang. Yang makan siapa? Ayam. Ayamnya aman, nggak kena diabetes. Manusianya kena diabetes. Karena gula lagi kan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung. Ya. Ubi, ya ubi singkong gitu kan, atau singkong kan tepung juga, tapi beda sama tepung terigu. Gitu loh. Bedanya apa? Ya jelas, kalau yang terigu kan dia tepung, kita sebut itu tepung gluten. Tepung yang bisa bikin lengket lah di usus gitu-gitu lah. Tapi kalau ubi aman insya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Gula pasir. Jelas itu gula gitu kan. Pak, Bu sekalian, nanti mungkin ada bertanya, dokter maaf, kan gula pasir dari tebu. Ya kan? Gula pasir kan dari tebu. Baik, Bu sekalian gini. Ada dua orang. Orang pertama, orang kedua. Dua-duanya makan gula, tapi beda jenis gulanya. Orang pertama tiap hari pagi, siang, malam atau 5 kali sehari, setiap waktu 5 itu dia makan gula pasir 2 sendok. Gula pasir 2 sendok. Berarti total sehari dia bisa konsumsi 10 gula pasir sendok. Orang yang kedua, dia minum atau mengambil 2 sendok air tebu. Berarti sehari dia minum 10 sendok gula tebu atau air tebu. Ini beda nasib loh ini. Bapak Ibu, kalau Anda mau sedikit lebih teliti, banyak sekali makanan-makanan kemasan zaman sekarang itu yang isinya sebagian besar gula. Coba lihat nanti, Anda lihat kandungan nutrisinya. Banyak sekali gula, bahkan kadang-kadang bisa sampai setengah dari makanan tadi itu gula semua. Yang angka kecukupan gizi itu loh. Per 10 gram, per 100 gram. Jadi kalau kadang-kadang Masya Allah saya bilang, ini gula semua isinya. 100 gram kadang-kadang bisa 40% gulanya. Itu kan Masya Allah ya. Jadi masalah buat kita tentunya ya. Tapi mau dicegah, mau diapain juga gimana ya. Kita harus apa? Kita harus menjaga diri sendiri aja. Ya, seperti itu. Ya, nah baik. Yang terakhir apa? Minyaknya. Nah, saya mau tantang Anda. Dalam seminggu ke depan, no rice. Enggak ada nasi putih. Udah mulai ngerasa gerusuk. Dalam seminggu ke depan enggak ada nasi putih. Siap nggak? Tenang Bu sekalian, tanpa makan nasi kita tetap akan baik badannya. Karena yang kita butuhkan bukan nasi putihnya, tapi karbohidratnya yang kita butuhkan. Dan saya pribadi nggak ngajarin diet tertentu, diet keto apa segala macam. Keto kan nggak makan karbo. Enggak lah, ngapain juga, kita tetap makan karbo. Cuman kita batasin aja, tapi karbo yang sehat. Minggu ke depan nggak ada nasi putih. Gak usah seminggu deh, 3 hari aja dulu. Siap nggak? Berat gitu. Iyalah. Tapi kalau Anda kerjakan, Masya Allah, saya beberapa teman-teman itu, saya dari kajian gitu, dia bilang, dok Masya Allah ya ternyata sekarang hubungan suami istri saya itu berkualitas luar biasa, dia bilang. Tiap hari nagih terus. Katanya gitu, bagus, saya bilang alhamdulillah kan. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Dan jangan banyak lemak di badan. Itu dia kuncinya. Lemak yang ada pada badan seseorang, tubuh laki-laki khususnya, ya bisa melemahkan sistem reproduksinya dia. Ya, dari sisi mungkin kualitas atau kuantitas. Ya.
3 hari dulu deh puasa nasi putih. Nanti yang tetap pengen makan nasi saya ajarin caranya. Ya. Yang kedua, nggak ada tepung dan semua produk turunannya. Ya, dalam 3 hari ke depan. Ingat, kita bukan nggak makan karbonya ya, bukan. Kita tetap butuh karbonya. Yang ketiga apa? Nggak makan atau tidak ada gula pasir. Jadi kalau makan apapun nggak ada gula pasirnya. Ya, Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Nah, gitu. Yang keempat, minyak. Itu ya. Selama 3 hari dulu deh, gak usah seminggu. Kerjain itu baik-baik. Apa yang terjadi? Insya Allah ya. Tadi yang cerita tentang uban-ubanan itu, ya, itu benar-benar terjadi loh. Itu ibu-ibu pernah share ke saya pernah lihat, saya posting jauh gitu kan. Dok, ini uban suami saya tiba-tiba hilang. Hah? Saya bilang, dicabutin? Enggak. Ternyata emang tadi, ketika makanan yang kita makan itu sudah makanan yang sifatnya makanan hidup, dia apa ya? Menyuplai atau mungkin memungut elektron-elektron yang putus, yang lepas tadi untuk dia satukan kembali. Karena memang elektron dalam badan kita, elektron dalam badan kita itu kan dia berpasangan. Jadi Anda makan kayak begini nih ya, jeruk kayak begini, dia kan antioksidan. Antioksidan itu kan bahasa kitanya, bahasa lain itu radikal scavenger. Dia memungut elektron, dia pasangkan kembali. Jadi orang yang makan kayak beginian, sayur, buah segala macam kayak begini, dia memang tidak heran gitu kan, yang elektron lepas tadi pasangkan sama dia. Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Yang rusak-rusak, mati dia. Dan proses apoptosis itu terjadi per 12 hari kurang lebih. Per 12 hari. Jadi kalau kita ambil 365 dibagi 12, maka waktu yang paling baik tubuh kita untuk melakukan proses apoptosis itu adalah selama 30 hari dalam setahun. Di situ kita kenal, oh ternyata ini maksud Allah untuk memberikan syariat puasa Ramadan. Kan gitu. Luar biasa kan? Jadi bahasa itu, muslim tidak muslim dia, ya, muslim atau non muslim dia, 1 tahun wajib dia meninggalkan makan selama 30 hari. Prosesnya begitu. Dan subhanallah sekalian, diikutin lagi. Lihat, ini pola ya, pelajaran pola. Sering saya sampaikan berulang bahwa Islam itu agama yang sangat sehat. Pola selanjutnya, habis puasa Ramadan, Allah Allah pasti maha tahu gitu kan, bahwa yang namanya habis Ramadan, manusianya balik lagi habitatnya. Allah kasih puasa Syawal 6 hari. Ini bahasa kayak saya ini tune up tahunan. Jadi tubuh itu disetting untuk makan sendiri sel-sel yang rusak. Lewat tuh 36, masuk lagi ke 2 kali seminggu. Senin Kamis, coba, Masya Allah. Dan masuk lagi puncak berikutnya. Ternyata proses apoptosis itu, atau bunuh diri sel itu paling baik terjadi saat kapan? Tengah bulan. Itu ada risetnya. Jadi bunuh diri sel itu paling bagus ternyata saat gravitasi bulan yang kita kenal dengan pertengahan bulan itu. Dan itu diperkuat lagi Bu, sekarang dengan cara apa? Dengan cara ternyata puasa meningkatkan lagi proses itu. Jadi udah ada tengah bulan, ada puasa. Dan kita mengenal ada syariat, puasa Ayyamul Bid. Stop sebentar, 1 hari suruh rehat. 13, 14, 15. Kalau nggak salah hari ini hari terakhir saya yang puasa. Ya. 16-nya istirahat, 17-nya disuruh vaksinasi. Dalam bentuk apa? Hijamah atau berbekam. Hijamah itu kan bentuk vaksinasi kulit, kalau misalnya. Itu kan pola tuh sekalian. Ya. Maka sering saya sampaikan sebenarnya solusi dari masalah penyakit-penyakit degeneratif umat Islam saat ini adalah apa? 8 plus 3 plus B. 8 tuh puasa Senin Kamis, 3-nya Ayyamul Bid, B-nya berbekam. Solusi spiritual. Low budget, gak butuh banyak makanan, puasa aja, gak usah banyak-banyak makan. Apalagi kalau sudah ngerti konsepnya, terus kalian gampang sekali kita memperbaikinya. Ya. Konsep itu apa? Kalau gini,
Caranya gini, saya ajarin. Anda punya mobil, mobil itu katakanlah tangkinya total ada 50 liter bensin. 40 liternya tangki utama. Oke, 40 liternya tangki utama, 10 liternya tangki cadangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mobil tadi itu bisa menggunakan tangki cadangannya atau bahan bakar cadangan? Caranya gimana? Tangki utama kan harus kosong. Paham ya? Tangki utamanya harus kosong. Kalau Anda pergi bawa mobil dari Semarang, dari Solo ini katakanlah misalkan ke Jakarta. Katakanlah itu misalkan butuh sekian liter. Nah, pertanyaannya, tangki cadangan kita itu bisa dipakai kalau apa? Kalau kita nggak berhenti di pom bensin, nggak ngisi bensin. Nah, tangki cadangan manusia itu sebenarnya apa sih? Lemak. Jadi baru bisa kita pakai tangki cadangan tadi kalau apa? Kalau tangki utamanya nggak diisi. Itu caranya. Bagaimana kita aplikasinya gitu kan? Aplikasinya begini. Jadi Bapak Ibu, terutama bagi orang-orang yang sudah kelebihan berat badan atau sudah terlalu banyak penyakit di badannya, maka coba jangan diisi tangki cadangannya. Jangan diisi tangki utamanya. Ya, dengan cara apa? Puasanya dilamain. Puasanya dilamain. Atau bahkan kalau perlu dalam suatu hari itu Anda tidak makan sama sekali tapi minum aja. 24 jam. Apa yang terjadi? Dia akan pakai tangki cadangan. Ya, enaknya minta ampun. Jadi kalau lemak sudah dijadikan sebagai bahan bakar di badan kita, itu kan powerful luar biasa kita. Ya, kemarin saya sempat nyobain. Kemarin waktu hari Jumat ada kajian di Surabaya itu hari Jumat saya dari rumah itu makan jam setengah satu saya makan habis Jumatan, kemudian saya baru makan lagi hari Sabtunya setengah satu. Ternyata Masya Allah luar biasa powerfulnya badan. Tapi minum aja, makan sedikit buah-buahan sedikit atau sayuran, tapi bukan makan berat. Ternyata kan gak ada tangki utama masuk kan. Tubuh akan pakai sebagai bahan bakarnya sebagai dari tangki cadangan tadi gitu. Gitu ya. Caranya begitu. Karena tadi saya katakan, gula yang kita makan kalau nggak dipakai jadi lemak. Berarti kalau pada saat begitu makan kurma boleh nggak? Jangan kurma. Karena kurma gula juga kan. Paham ya? Ini jadi kalau Bapak Ibu tahu ilmu ini, itu Allahu Akbar. Itu penyakit itu kalau sudah lemak yang dipakai sebagai bahan bakar, itu dia akan kalau bahasa itu kayak laptop hang, pencet tombol on off itu dia hidup lagi, itu begitu dia, kayak ngeriset badannya. Asal jangan masukin gula dulu. Berarti gula yang sehat juga nggak usah dulu deh. Contohnya seperti apa? Kayak buah-buahan nggak usah dulu. Minum air aja, minum kopi tanpa gula ya. Minum teh hijau atau minum kayu manis atau apa. Tapi dengan catatan ya, tidak berlaku buat orang-orang yang kurus. Jangan. Kalau udah kerempeng jangan. Ibu-ibu nih bisa pakai pola ini. Apa yang terjadi? Mens Anda akan normal insya Allah. Dan kalau memang mau masukin bahan bakar yang bagus lagi, Anda makan ini, minum ini. Minyak zaitun atau mungkin alpukat tanpa gula ya. Karena alpukat itu kan lemaknya bagus. Jadi tangki utamanya nggak diisi, kita pakai tangki cadangan. Ketika dia sudah saatnya dibongkar gitu Bapak sekalian, dia lihat ada bahan baku yang bagus, lemak yang baik. Ada lemak baik dipakai juga sebagai bahan bakar. Powerfulnya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya. Nanti pada akhirnya kita tidak perlu banyak-banyak makan, tapi sekali makan berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak makan. Jangan dikit-dikit makan. Ya. Makan sedikit tapi berkualitas seperti itu. Ya, baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Bapak sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari makanan yang kita makan? Sebenarnya gampang sih. Ya. Semakin tidak banyak pengolahan pada makanan yang kita makan, semakin sehat kita. Contoh, ini kan ada sayur nih. Sayur ini kita potong. Kemudian ada lagi apa nih? Timun. Semoga udah dicuci nih Bu ya.
saya baik sangka sudah. Terus apa lagi? Masih apel lah dikit. Kasih pepaya sedikit. Apa lagi? Habis. Ya, setelah aja deh. Sedikit. Biasanya sih begini, ada yang bantuin. Biasanya ada yang bantuin. Biasanya. Biasanya. Tuh, dikasih jeruk nipis kayak begini. Wih, Masya Allah. Tergerak juga hatinya. Sudah Pak, ada lewat. Gak mau kan? Gak usah, nanti sehat. Serius. Ya, Pak Bu, makanan kayak begini, Masya Allah. Sebenarnya saya kemarin dapat satu testimoni lagi dari ibu-ibu gitu kan. Itu subhanallah, bener sih dok, katanya ternyata itu kanker sih nggak saya. Kanker sudah stadium 4 apa-apa, tapi kuasa Allah semua sih ya. Bener ketika saya mulai benerin makan, dia bilang, itu apa tuh namanya, sayuran, buah-buahan, itu subhanallah badan lebih fit ya, dan kankernya itu mulai mengecil. Jadi makanan kayak begini Pak Bu, ini bukan sembarangan makanan, tapi mungkin kita pikirnya sederhana kayak begini, bahkan Anda mungkin nggak mau, nggak suka, tapi ini bisa memperbaiki gen. Masya Allah, tanpa sadar. Maka masalah tadi balik-balik kita, karena kenapa kita nggak mau makan? Karena nggak biasa. Karena nggak biasa aja. Kalau udah biasa, Anda akan jauh lebih menyukai ini daripada satu piring nasi goreng. Serius. Sayang kita nggak biasa. Ya. Akhirnya apa? Makan cuman untuk nafsu. Tapi makan bukan untuk kebutuhan badan. Haknya badan hilang. Cobain. Emang enak? Nyobain? Gak usah deh. Saya makan dulu ya. Enak lah. Karena saya udah biasa sih ya. Ya, ini cobain deh. Gak apa-apa. Antum ambil, bagi-bagiin. Itu. Simple kan? Simple. Semakin simple makanan yang Anda makan dan semakin tidak banyak pengolahan, enak nggak? Jangan tanya ente deh, susah. Agak nggak objektif. Enaknya gorengan doang kayak ini. Ya ada manisnya, ada asamnya. Bahkan kadang-kadang sedikit saya tambah ada pedesnya. Ya, kadang-kadang saya tambahkan ada hitam sedikit. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Kalau mungkin perut kita itu diberikan itu tuh ibarat kata nyuplai lagi tuh makanan buat bakteri-bakteri baiknya. Ya, wahnya bapak ini bener kan? Enak Pak. Tuh, ini yang bener. Salah ngasih gua sama dia. Gitu ya, harus sekalian ya.